Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sefi Darasati dengan NPM C0C021041. Nah, di video kali ini adalah video lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan Jole-Jole. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan neraca saldo. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan dengan menghitung jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini berikut ini data penyesuaian yang harus dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. Nah, pada bagian ayat jurnal penyesuaian yang pertama yaitu hasil perhitungan yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Nah, jadi di sini kita menghitungnya yaitu ini kan hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan. Jadi kita lihat dulu perlengkapan atau supplies pada neraca saldo yang sudah kita hitung. Nah, di sini supplies-nya yaitu ada $1.600. Nah, kita catat $1.600. $1.600. Kemudian yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Nah, jadi selama yang bulan Oktober 2021 itu sudah terpakai 60%. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan nilai supplies tadi dikali dengan 60%. Jadi $1.600 kita kali dengan 60%. Nanti dapat hasilnya. Nah, di sini akun yang terlibat pada ayat jurnal penyesuaian yang pertama yaitu ada supplies expense pada supplies. Supplies expense. Supply expense pada supplies. Nah, tadi hasil perhitungan dari supplies $1.600 dikali dengan 60%, hasilnya yaitu $960. Jadi kita catat di sini $960 pada posisi debit dan supplies $960 pada posisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu pada ayat jurnal penyesuaian yang B, penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka Unearned Service Revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Nah, jadi di sini akun yang terlibat yaitu pendapatan jasa diterima di muka atau Unearned Service Revenue pada Service Revenue. Kita tulis Service Revenue pada Service Revenue. Nah, di sini kan dikatakan penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka Unearned Service Revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Nah, jadi kita lihat di neraca saldonya yaitu, nah di sini kita cari Unearned Service Revenue sebesar 1.600. Nah, jadi pendapatan jasa diterima di muka ini ketika sudah disesuaikan ini sudah menjadi pendapatan jasa. Nah, jadi di sini kita tulis $1.600. $1.600. Selanjutnya yaitu pada ayat jurnal penyesuaian bagian C, penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita lihat dulu transaksi pada tanggal 3 Oktober 2021. Nah, di sini membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3 dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dan tingkat bunga 12%. Nah, jadi penyesuaian untuk beban bunga atas expense pada notes payable. Kita tulis dulu interest notes
notes payable yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober nilai 3.600 berjangka waktu 3 bulan. Notes payable-nya itu kan 3.600 dengan Wesel dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Nah, jadi 12% itu untuk 12 bulan. Nah, jadi di sini kan masih bulan Oktober, jadi kita kalikan 3.600 dikali 1%. Karena 12% itu untuk 12 bulan. Nah, kita kalikan 3.600, jadi hasilnya yaitu 36. Maka di sini kita tulis 36 dolar. Pada ayat jurnal penyesuaian bagian D, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000 dolar, namun sampai tema dan belum dicatat. Nah, jadi di sini kan jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000 dolar, namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 hanya belum diterima dan belum dicatat. Nah, account receivable pada service revenue. Nah, karena ini kan pendapatan yang kita terima, nah jadi otomatis uang kita itu masih ada pada si pelanggan. Nah, jadi otomatis itu menjadi piutang. Nah, jadi piutang kita tulis account receivable pada service revenue. Nilainya yaitu jadi di sini kita tulis 1.000 dolar. Nah, selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian bagian E. Di sini penyusutan peralatan sebesar 3.000 dolar per tahun. Nah, jadi akun yang terlibat yaitu ada akun beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, atau equipment depreciation expense pada akumulasi depreciation of expense. Nah, di sini kita tulis equipment depreciation pada akumulasi debt of equipment. Nah, jadi di sini kan penyusutan peralatan sebesar 3.000 dolar per tahun. Nah, jadi 3 tahun atau 12 bulan. Nah, sedangkan ini kan jurnal penyesuaian hanya untuk bulan Oktober, otomatis hanya 1 bulan. Jadi, cara menghitungnya yaitu 3.000 dolar kita bagi dengan 12. Nah, hasilnya yaitu 250 dolar. Nah, jadi di sini kita tulis 250 dolar. Di sini juga 250 dolar. Nah, selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian bagian F. Akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 2021. Nah, akun yang terlibat yaitu rent expense pada prepaid rent. Kita tulis dulu di sini rent expense pada prepaid rent. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu di sini kan akun sewa dibayar di muka, prepaid rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.621. Nah, jadi di sini akun yang terlibat yaitu ada akun rent expense pada prepaid rent. Nah, 3.600 itu adalah pembayaran sewa kantor untuk 1. Jadi kita hitung dulu 3.600 kita bagi 12. Jadi hasilnya yaitu ada 300 dolar. Nah, jadi per bulan itu pembayaran sewa kantor per bulan itu sebesar 300 dolar. Nah, di sini terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Nah, otomatis sudah 2 bulan yang digunakan. Nah, jadi pada tanggal 1 September itu 2 bulan. Nah, jadi 300
ditambah 300 ada $600. Nah, jadi di sini penyesuaiannya yaitu $600. Kita tulis $600, di sini $600. Nah, selanjutnya di sini ada terdapat beban gaji dan upah 800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Nah, jadi di sini akun yang terlibat itu ada akun Salaries and Wages Expense pada Salaries and Wages Payable. Nah, di sini ada beban gaji pada utang gaji sebesar 1.800. Jadi di sini kita tulis Wages Expense pada Salaries and Wages Payable sebesar, kita lihat di sini tadi sebesar 1.800. Di sini $1.800. $1.800. Nah, selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian bagian H. Penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Nah, jadi di sini akun yang terlibat yaitu insurance expense pada prepaid insurance. Kita tulis dulu. Insurance expense pada prepaid rent. Prepaid insurance. Insurance. Jadi, nah di sini kan di sini penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Kita lihat di neraca saldo prepaid insurance-nya yaitu sebesar $2.400. Nah, $2.400 itu untuk 1 tahun terhitung sejak 1 Oktober. Nah, jadi di sini kan penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober. Nah, jadi kita sudah merasakan manfaat asuransi itu baru 1 bulan atau baru bulan Oktober. Jadi cara menghitungnya yaitu $2.400 kita bagi dengan 12. Otomatis hasilnya yaitu $200. Jadi kita tulis di sini $200. Nah, jadi hasil seluruh jurnal penyesuaiannya yaitu pada posisi debit sebesar $6.446 dan pada posisi kredit juga $6.446. Nah, jadi sesuai. Nah, kemudian setelah kita mencari jurnal penyesuaiannya, langkah selanjutnya yaitu kita posting kembali ke buku besar. Jurnal penyesuaian ini kita posting kembali ke buku besar. Nah, di sini perintahnya yaitu catat penyesuaian tersebut ke dalam jurnal umum dengan menggunakan JU2 sebagai halaman jurnal dan posting kembali ke buku besar. Nah, jadi di sini kita tulis, nah, kita posting ke buku besar. Jurnal. Jadi, kita kan sudah mencari jurnalnya, otomatis kita memposting ke buku besar. Nah, supplies expense pada debit 960. Supplies expense. Di sini 960. Nah, kemudian supplies pada posisi kredit 960. Di sini supplies 960. Nah, selanjutnya yaitu Union Net Service Revenue pada posisi debit $1.600. Union Net Service Revenue $1.600. $1.600. Oh, di sini. Salah. Debit $1.600. $1.600.
Kemudian service revenue pada posisi kredit $1.600. $1.600. Kemudian itu ada interest expense $36 pada posisi debit. Kemudian ada not payable pada posisi kredit sebesar $36. Not payable. Not payable. Gimana not payable ini? Sebesar $36. Selanjutnya ada account receivable pada posisi debit sebesar $1.000. Account receivable $1.000. Kemudian ada service revenue pada posisi kredit sebesar $1.000. Service revenue sebesar $1.000. Selanjutnya, equipment debt expense atau beban akumulasi peralatan pada posisi debit sebesar $2.500. Apa tadi? Equipment debt expense. Equipment debt expense. Equipment debt expense di sini 2.500. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pada posisi kredit sebesar $2.500. $250. Maaf, $250. Di sini $250. Nah, selanjutnya yaitu rent expense pada posisi debit sebesar $600. Rent expense. Rent expense, di mana rent expense? Ini. Rent expense tadi $600 pada posisi debit. Kita tulis 600. Nah. Selanjutnya yaitu prepaid rent pada posisi kredit 600. Prepaid rent pada posisi kredit 600. 600. Nah. Selanjutnya yaitu ada salaries and wages expense atau beban upah dan gaji karyawan pada posisi debit sebesar 1.800. Salaries and wages expense ini payable. Salaries and wages expense ini sebesar 1.800. Selanjutnya yaitu ada salaries and wages payable pada posisi kredit sebesar 1.800. Salaries and wages payable kredit sebesar 1.800. Jadi di sini 1.800. Nah, selanjutnya yaitu ada insurance expense sebesar $200 pada posisi debit. Insurance expense. Nah, di sini $200. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada prepaid insurance pada posisi kredit sebesar $200. Prepaid insurance. Nah, ini $200. Nah, jadi kita sudah memposting ke buku besarnya masing-masing. Selanjutnya kita hitung dulu. Di sini yang bertambah tadi ada account receivable. Jadi totalnya kita langsung total sama dengan ini. Ya. Jadi totalnya yaitu sama dengan 2.500 ditambah $1.000. Hasilnya
$3.500. Nah, selanjutnya yaitu ada unit service revenue. Langsung kita hitung. Nah, jadi di sini sama dengan 1.600 dikurang 1.600 hasilnya 0. Unit service revenue. Nah, jadi selanjutnya supplies kita hitung total sama dengan 1.600 dikurang 960. Hasilnya itu 640. Selanjutnya ini supplies expense sudah. Ini sudah. Ini kita totalkan sama dengan 1.000 ditambah 100. Ditambah ini. Hasilnya itu 350. Nah, di sini kita hitung juga sama dengan ditambah ini itu $3.600. Sini sudah, di sini kita 3.600 ditambah 36. Hasilnya yaitu $3.636. Account payable sudah. Di sini. Nah, sales and baggage payable sudah. Selanjutnya prepaid insurance yaitu di sini kita hasilkan 2.400 dikurang $200. Hasilnya $220. Di sini sudah equipment service revenue-nya jadi sama dengan 29.300 ditambah $1.600 ditambah $1.000 hasilnya yaitu 31.900. Dividen sudah, ini sudah ini sudah ini. Sudah. Nah, jadi selanjutnya yaitu setelah kita memposting ke buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita saldo dari buku besar tadi kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi di jurnal penyesuaian ini kan sudah bertambah lagi akun-akunnya, ada akun equipment debt expense dan lain-lain. Nah, jadi pada akun-akun ini kita buat juga neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nah, 101 yaitu cash sebesar 38.600. Di mana tadi? 38.600 cash. $28.600. Nah, selanjutnya ada 112 yaitu account receivable sebesar 3.500. Selanjutnya 126 itu supplies sebesar 640. $640. Benar kan tadi $640? Selanjutnya yaitu
157. Itu equipment sebesar 11.900. Equipment 11.900. Nah, benar. Selanjutnya yaitu kode akun 158. Kode akun 158 ini yaitu akumulasi debt equipment sebesar 350. Aduh, ya Allah. Nah, selanjutnya yaitu maaf tadi jaringan jadi terkeluar. Nah, selanjutnya yaitu akumulasi debt equipment. Kita lihat dulu ini akumulasi debt equipment itu sebesar $350 pada posisi kredit. Jadi di sini $350. Selanjutnya kode akun 131. 131 itu ada prepaid rent sebesar 2.700. Prepaid rent sebesar 2.700. Selanjutnya pada akun 130 yaitu prepaid insurance sebesar 2.200. Prepaid insurance sebesar $2.200. Nah, selanjutnya yaitu ada kode akun 202. 202 itu account payable sebesar 1.000. Account payable. Nah, apa di sini? Account payable sebesar 1.000 pada posisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu 726 itu salaries and wages expense sebesar 3.600. Selanjutnya 727 yaitu interest expense sebesar 36. Interest expense sebesar $36. Selanjutnya 201. 201 itu ada notes payable sebesar 3.636 pada posisi kredit. Notes payable 3.636 Nah, betul. Selanjutnya 203, kode akun 203. Kode akun 203 itu yaitu kode akun 203 ini Internet Service Revenue
0 hasilnya. Service revenue. Nol. Selanjutnya 311 kode akun 311 yaitu oh, itu apa itu 311 Shares Capital Ordinary. Ya, Shares Capital Ordinary di mana tadi? Yang apa sini? Shares Capital Ordinary 22.000 pada posisi kredit. Shares Capital Ordinary $22.000. Nah, selanjutnya 320. Retained earnings. Retained earnings sebesar $6.000. Selanjutnya 332 dividen sebesar 800. Dividen sebesar 800. Ini yaitu 400. 400 itu service revenue. Nah, ini sebesar 31.900. Berapa tadi? 31.900. Nah, selanjutnya yaitu ada 726. Salaries and wages expense. Salaries wages payable on 212. Ini salah ini. 212. Salah. And wages payable besar. Salaries and wages payable itu sebesar $1.800. Selanjutnya yaitu ada kode akun 633. Utilities expense sebesar $700. Pada posisi debit. Utilities expense sebesar berapa tadi? 700. Selanjutnya yaitu kode akun 631.
Supplies expense $9.30. Aduh, salah. $960. Ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu kode akun 711. Equipment debt expense. Equipment debt expense sebesar $250. $250. Nah, selanjutnya ada 634. 634 itu ada rent expense. Itu rent expense sebesar $600. $722 itu assurance expense. Insurance expense besar 200. Nah, di sini belum balance. Otomatis ada yang salah di yang jurnal umumnya. Kita cek dulu. Yang pada kredit. ACC debt equipment-nya yaitu ACC debt equipment $350. Benar. Salaries and wages expense. Account payable-nya 1.000. Kita lihat account payable. Account payable-nya 1.000. Nah, betul. Selanjutnya kita lihat dulu. Notes payable 3636. Notes payable 3636, betul. Di sini shares capital ordinary-nya $22.000. Betul. Retained earnings. Retained earnings-nya 600. Oh, di sini yang salah yaitu pada akun retained earnings. Seharusnya itu $6.000, tapi di sini kita menulisnya 600. Kita ubah $6.000. Nah, jadi balance atau sama. Nah, di sini pada posisi debit sebesar $66.686 dan pada posisi kredit yaitu $66.686. Nah, jadi di sini balance atau seimbang. Nah, kan kita sudah mencari jurnal penyesuaiannya, sudah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi di sini selanjutnya yaitu kita setelah membuat jurnal penyesuaian, memposting ke buku besar, dan menyusun neraca saldonya, yaitu kita membuat laporan keuangan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya batas jurnal penyesuaian dulu, atau batas neraca setelah penyesuaian dulu. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang tentang laporan keuangan. Nah, baiklah, kita tutup share screen dulu. Baiklah, saya akhiri. Bila ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.